Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amber Inaya Zahra. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 2, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait mata kuliah Aswajah. Pertanyaan yang pertama yakni adalah jelaskan doktrin-doktrin Syiah dan kelemahannya. Kali ini kita akan membahas 3 doktrin, yakni ada doktrin imamah, doktrin maksum, dan doktrin taqiyah. Imamah adalah salah satu doktrin Syiah yang sangat diperhatikan oleh pengikutnya, mulai dari dulu hingga sekarang. Maksud dari imamah di sini adalah Ali bin Abi Thalib, begitu pula keturunannya adalah para khalifah pengganti Nabi SAW. Diduga kuat bahwa orang yang pertama kali mengusung doktrin imamah dan mengklaim bahwa doktrin tersebut merupakan wasiat Nabi SAW adalah Abdullah bin Saba. Keterangan ini banyak kita jumpai dalam kitab-kitab Syiah. Doktrin imamah ini adalah doktrin pokok dalam ajaran Syiah. Doktrin ini ditarik ke dalam berbagai aspek agama seperti akidah, fikih, dan lainnya, sehingga menjadikan kelompok Syiah mempunyai perbedaan yang sangat banyak dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Syiah Itsna Asyariyah, juga dikenal sebagai Syiah 12 Imam, adalah cabang utama dalam ajaran Syiah yang paling banyak dianut di seluruh dunia, terutama di negara-negara seperti Irak, Lebanon, Iran, dan Bahrain. Doktrin utama dalam Syiah Itsna Asyariyah adalah keyakinan terhadap 12 imam yang merupakan penerus Nabi Muhammad SAW, yang semuanya berasal dari keluarga Ali atau keluarga Ahlul Bait. Mereka adalah 1. Ali bin Abi Thalib bergelar Al-Murtadha, kedua Hasan bin Ali bergelar Al-Zaki, ketiga Husain bin Ali bergelar pemimpin para syuhada, keempat ada Ali bin Husain mempunyai 2 gelar yakni Zain al-Abidin dan Al-Sajjad, 5 ada Muhammad bin Ali Al-Baqir, 6 ada Ja'far bin Muhammad Shiddiq, 7 ada Musa bin Ja'far Al-Hazim, 8 ada Ali bin Musa Al-Ridha, 9 ada Muhammad bin Ali Al-Jawad, 10 ada Ali bin Muhammad Al-Hadi, 11 Hasan bin Ali Al-Ashkari, 12 atau yang terakhir yakni ada Muhammad Al-Mahdi. Muhammad Al-Mahdi di sini menurut keyakinan Syiah, dia adalah imam yang dinanti kehadirannya di akhir zaman. Kelemahan doktrin imamah ini terletak pada kepemimpinan yang terpusat. Maksudnya adalah konsep imamah yang mengharuskan imam-imam tertentu yang memegang kepemimpinan spiritual dan politik dapat dianggap sebagai pembatasan terhadap pluralitas pemikiran dalam Islam. Beberapa kalangan meyakini bahwa hal ini bisa menimbulkan ketidaksetaraan dalam masyarakat, di mana hanya keluarga tertentu yang dianggap berhak memimpin. Doktrin kedua yakni ada doktrin Ismah al-Imam atau kemaksuman para imam. Para pengikut Syiah ini meyakini bahwa para imam mereka maksum atau terjaga dari perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Mereka tidak pernah berdosa baik secara sengaja ataupun lupa. Seperti yang ada pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 124 yang bunyinya, dan tatkala Tuhan Ibrahim mengujinya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim dapat menyempurnakannya. Dia berkata, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi manusia. Ibrahim berkata, dan sebagian keturunanku, dia berkata, tidak akan memperoleh nabuwahku orang-orang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 124.
Dan dari ayat ini, Syiah meyakini bahwa imam mereka tidak akan didapatkan oleh orang-orang yang zalim. Mereka meyakini bahwa para imam mereka adalah termasuk yang dimaksud dalam ayat tersebut dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 124 tadi. Pendapat ini ditolak oleh para ulama sebab tafsir dari lafal ahdi tersebut adalah nubuwah. Adapun kelemahan pada doktrin Ismah al-Imam atau kemaksuman para imam ini terletak pada konsep kemanusiaan nabi dan imam. Jika dibandingkan dengan ajaran Sunni yang menekankan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang tidak terbebas dari kesalahan, konsep maksum dalam Syiah bisa dilihat sebagai pengagungan yang berlebihan terhadap figur manusia. Ada doktrin taqiyah. Secara etimologi, kata taqiyah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata waqaya yang berarti melindungi sesuatu dari sesuatu yang lain. Dalam Syiah, istilah taqiyah berarti mengatakan atau menghadirkan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya sendiri, dalam rangka menyelamatkan diri dari orang yang tidak sepaham dalam agama. Taqiyah bagi Syiah bukanlah sekedar anjuran atau dispensasi, akan tetapi dijadikan sebagai bagian dari pilar-pilar atau rukun-rukun agama. Seperti halnya sholat dalam Islam, barang siapa yang tidak bersedia menerapkan konsep taqiyah, maka berarti ia telah merobohkan salah satu pilar agama. Secara sederhana, taqiyah berarti menyembunyikan atau menyamarkan keyakinan atau sikap agama dalam situasi tertentu ketika terbuka resiko ancaman fisik, sosial, atau politik terhadap individu atau komunitas. Taqiyah memungkinkan seorang untuk berpura-pura atau berbicara berbeda dalam situasi yang bisa membahayakan keselamatan diri atau kelompok mereka, selama tindakan tersebut tidak merusak prinsip dasar atau iman mereka. Contoh sejarahnya yakni selama masa pemerintahan dinasti-dinasti yang memusuhi Syiah, seperti pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, banyak umat Syiah yang terpaksa bersembunyi dan tidak mengungkapkan identitas keagamaan mereka untuk melindungi diri dari penganiayaan atau pembunuhan. Adapun kelemahan dalam doktrin taqiyah ini yang berada pada penyalahgunaan. Taqiyah bisa disalahgunakan untuk berdusta atau menyembunyikan kebenaran, bahkan ketika tidak dalam bahaya. Yang kedua yakni ada pada ketidakpercayaan. Penggunaan taqiyah bisa menimbulkan ketidakpercayaan baik dalam komunitas internal maupun dengan orang luar. Yang ketiga yakni ada konflik dengan kejujuran. Beberapa orang ini menganggap bahwa taqiyah bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam agama Islam. Dan kelemahan terakhir yakni mengurangi transparansi. Sering menggunakan taqiyah bisa menyebabkan kebingungan dan mengurangi rasa percaya terhadap individu. Selanjutnya yakni pertanyaan terakhir, jelaskan doktrin-doktrin Khawarij dan kelemahannya. Di sini saya juga akan membahas 3 doktrin terkait doktrin Khawarij, yaitu orang yang berbuat dosa dianggap kafir, mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib, dan boleh membelot dari pemimpin yang dirasa tidak baik, dan jabatan khalifah tidak dimonopoli oleh golongan tertentu. Yang pertama yakni ada doktrin orang yang berbuat dosa dianggap kafir. Pemikiran ini dilandasi kesalahpahaman mereka tentang ayat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 44 yang bunyinya, dan barang siapa yang tidak berhukum sesuai dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir.
Kelompok Khawarij memahami dengan keliru bahwa kafir dalam ayat tersebut adalah kafir dengan arti keluar dari Islam, bukan kafir nikmat. Di antara yang menyebabkan kekeliruan ini adalah mereka yang fokus dalam satu dalil saja dan mengesampingkan dalil lainnya. Padahal dalam memahami ayat Al-Quran kita harus menjamikan atau mengkompromikan antara satu dalil dengan dalil lainnya, apalagi dalil-dalil yang secara zahir terlihat bertentangan. Kelemahan pada doktrin ini terletak pada mengancam persatuan umat Islam. Sikap takfir atau gampang mengkafirkan orang ini bisa menyebabkan perpecahan dalam umat Islam karena siapa saja yang tidak sepaham dengan mereka ini dianggap kafir. Kemudian ada sikap ekstrim, mudah mengkafirkan orang lain dapat menimbulkan kekerasan atau konflik antar sesama muslim yang bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan perdamaian. Doktrin yang kedua yakni mengangkat pemimpin hukumnya tidak wajib dan boleh membelot dari pemimpin yang dirasa tidak baik. Jadi Khawarij ini berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya ini tidak wajib dan boleh membelot dari pemimpin yang dirasa tidak baik. Pendapat ini sangat berbeda dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana Ahlussunnah wal Jamaah ini berpendapat bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib dan haram membelot darinya, baik pemimpin tersebut baik ataupun buruk. Sebab dampak yang ditimbulkan apabila tidak ada pemimpin dan keluar dari pemimpin yang sah sangat besar. Adapun apabila pemimpin itu buruk, maka kewajiban umat Islam adalah memberi nasihat dan bersabar. Jadi, secara sederhana, di sini Khawarij menolak kepemimpinan politik yang mereka anggap itu tidak sesuai dengan prinsip mereka. Meskipun kepemimpinan tersebut sah secara agama dan politik, sebagai contoh mereka menentang Ali setelah peristiwa Perang Siffin. Adapun kelemahan dalam doktrin ini ialah radikalisasi politik. Penolakan terhadap kepemimpinan yang sah dapat menyebabkan pemberontakan dan ketidakstabilan politik dalam lingkungan masyarakat. Doktrin terakhir yakni jabatan khalifah tidak dimonopoli kalangan tertentu. Menurut mereka, khalifah tidak harus dari suku Quraisy atau dari kalangan Arab. Bahkan menurut mereka, khalifah lebih baik tidak berasal dari suku Quraisy agar mereka bisa dipecat atau dibunuh apabila melanggar syariat atau menyimpang dari kebenaran, karena tidak ada suku besar yang bakal membelanya. Poin ketiga ini bukan menyangkut pokok agama, hanya saja mereka keluar dari ijma' al-ulama tentang imamah al-udzama yang hanya keturunan Quraisy yang berhak memangkunya. Jadi di antara ulama yang menceritakan ijma' ini adalah Al-Mawardi, Al-Iji, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan beberapa ulama selainnya. Adapun kelemahan dalam doktrin ini adalah ketidakstabilan politik. Pemilihan pemimpin yang terlalu bebas bisa menimbulkan persaingan dan perpecahan karena tidak ada jaminan yang pasti bahwa pemimpin yang terpilih ini memiliki dukungan penuh untuk umat. Yang kedua yakni ada penyalahgunaan kekuasaan tanpa batasan keturunan atau kriteria tertentu yang jelas. Kekuasaan bisa jatuh ke tangan yang tidak tepat dan berpotensi menyebabkan pemerintahan otoriter. Saya kira sudah cukup untuk pembahasan kita dalam materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.